Baik, Masya Allah. Bismillah, kita mulai adik-adik ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, adik-adikku yang saleh dan salihah. Jumpa lagi bersama Kak Agung Tio di Musola Nur Hikmah. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini ya, Alhamdulillah Musola Nur Hikmah menyelenggarakan kajian yang rutin membahas tentang siroh-siroh para sahabat. Kak Agung, siroh itu apa sih Kak Agung? Berarti ini tidak mengikuti dari awal kajian ya. Nah, Kak Agung kasih tahu dulu deh, siroh itu apa sih? Siroh adalah perjalanan atau kisah atau sejarah. Kalau sahabat apa Kak Agung? Sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah, hidup dalam keadaan Islam, dan wafatnya juga dalam keadaan Islam. Oh begitu. Iya begitu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya yuk kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Agung mulai nih, tak bosan-bosan Kak Agung memperkenalkan diri. Takutnya nanti ketika di sesi tanya jawab, Kak Yogi, aku mau nanya. Kak Yogi? Dari mana kayak begini Kak Yogi? Kak Irlan. Apakah Kak Irlan seperti ini? Kak Abu Lukman. Itu berbeda lagi. Ya udah Kak Muslim. Perkenalkan dulu. Nama kakak yang ada di depan kalian ini adalah Kak Agung Tio. Kak Agung Tayo. Loh. Bukan adik-adik. Namanya Kak Agung Tio. Nama panjangnya Agung Prasetyo. Tapi kalau dipanggil bisa Kak Agung, bisa Kak Tio. Oh, Kak Tia. Loh kok Kak Tia? Ini laki-laki. Beralis tebal. Berarti Kak Agung Tio. Nah, adik-adik seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, yuk kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga pada sore hari ini. Ada apa ya? Enggak. Pada sore hari ini ketika anak-anak di luar sana mungkin sedang lebih memilih bermain, ketika anak-anak di luar sana mungkin lagi nonton TV daripada nonton Kak Agung, ketika anak-anak di luar sana Jumat sore, besoknya libur, Ahadnya libur, mereka lebih milih jalan-jalan. Lihat adik-adik, ternyata kita juga nggak kalah seru loh. Kenapa kok nggak kalah seru? Karena kita juga sedang berjalan-jalan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendatangi taman-taman surga Allah, maka datangilah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surganya Allah? Yaitu majelis-majelis ilmu, tempat orang-orang menuntut ilmu, agama, mengetahui Allah, mengetahui para nabi, sahabat, kemuliaannya, dan seterusnya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, kita juga harus bersyukur. Oke, nggak main nggak apa-apa, yang penting kita lagi berada di taman surga. Yang mana Rasulullah juga pernah bersabda adik-adik. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bepergian atau berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, adik-adik, sebagaimana surga telah pernah Kak Agung ceritakan ya, itu indah luar biasa. Di Indonesia kurang indah, di curug-curug di Bogor kurang indah, pegunungan-pegunungan kurang indah, pantai-pantai kurang indah jika dibandingkan surga adik-adik. Ya,
Di antaranya apa saja yang pernah Kang Agung ceritakan? Ada pasar-pasar gratis. Kalian mau beli apa tinggal ambil. Di surga juga nanti di antara kenikmatan yang paling nikmat adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan tertinggi. Kita bisa ketemu yang menciptakan kita. Kita pasti penasaran ya. Allah itu seperti apa sih Kak Agung? Nah, Kak Agung sendiri aja nggak tahu adik-adik. Para nabi aja nggak ada yang tahu adik-adik. Ya, maka dari itu di antara keindahan yang paling indah ketika di surga adalah bertemu, berjumpa dengan Sang Pencipta kita. Ya, nah adik-adik salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Nah, sebelumnya Kak Agung mau tanya dulu nih sama admin ya. Assalamualaikum Aheksa, Afwan, ini suara Ana putus-putus nggak ya? Lancar-lancar aja, video juga gimana? Enggak, Kak Ustadz. Lanjut. Alhamdulillah. Video rada putus-putus, tapi suara lancar, Alhamdulillah. Oh gitu, Masya Allah ya, Subhanallah. Baik, semoga adik-adik tidak terganggu ya. Ini Kak Agung sudah ganti operator, tapi ternyata masih juga. Ya, oke. Ya ini di luar kekuasaan Kak Agung ya. Baik, di luar kemampuan Kak Agung. Baik, insya Allah kita hari ini akan membahas bersama-sama tentang seorang sahabat yang mendapatkan julukan singanya Allah. Bayangin adik-adik, kira-kira kalau kalian ngelihat singa, apa yang ada di benak kalian? Serem Kak Agung, rambutnya banyak. Oh, yang bikin serem bukan rambutnya ya, tetapi kekuatannya. Dan dia juga memakan daging. Kalian kalau main deket-deket sama singa, itu bukan main, itu namanya minta digigit. Ya, itu luar biasa singa itu. Menyeramkan. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi mendapatkan julukan singa Allah. Oke, kita kasih tahu nama julukannya dulu ya. Nama julukannya adalah singa Allah. Atau kalau bahasa Arabnya Asadullah. Kemudian, nah sebagaimana biasa Kak Agung menyebutkan 3. Yang pertama nama julukan, yang kedua nama kunyah, dan yang ketiga nama asli. Nah, nama kunyahnya siapa nama kunyahnya? Nama kunyahnya adalah Abu Umaroh. Abu siapa adik-adik? Coba Kak Agung ulangin Kak Agung. Namanya adalah Abu Umaroh. Abu Umaroh Kak Agung. Iya, Abu Umaroh. Sudah? Belum, lupa tadi naruh pensil di mana ya? Dari tadi ya. Oke, silahkan. Nama kunyahnya adalah Abu Umaroh. Kalau ada yang hafal, dihafalin bisa ya. Jadi nama julukannya adalah singa Allah. Nama kunyahnya adalah Abu Umaroh. Dan nama aslinya adalah ding 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 ding. Nama aslinya ada di flyer yang Kak Agung share ya. Atau yang pernah kalian lihat. Nama aslinya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Woi, keren. Ya, nama aslinya siapa adik-adik? Nama aslinya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Woi, sekali lagi. Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Masya Allah. Cara manggilnya gitu loh, biar gitu ya, biar keren gitu ya. Nah, coba adik-adik sudah tahu nama aslinya? Nama aslinya siapa adik-adik? Aku Kak Agung, aku. Iya ya, nama aslinya siapa? Hamzah. Loh, kok ngikutin Kak Agung? Iya biar keren. Yaudah, sekali lagi coba siapa nama aslinya? Hamzah bin Abdul Muthalib. Keren. Oke, nama aslinya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini adalah anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Hamzah. Nah, Abdul Muthalib
Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hamzah ini adalah omnya atau pamannya Nabi Muhammad, ya. Jadi pamannya Nabi Muhammad ada berapa yang sudah kita sebutkan? Ada 2 adik-adik. Di antaranya yang pernah kita sebutkan Abu Thalib. Tapi sayang Abu Thalib ini mati dalam keadaan kafir. Padahal membela mati-matian Rasulullah. Tetapi ternyata matinya dalam keadaan kafir. Dan yang kedua yaitu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah ya. Jadi Hamzah ini adalah pamannya Rasulullah. Omnya ya. Atau mungkin kita biasa sebut apa ya? Ya om, paman, atau apa lagi ya? Ya julukan kalian masing-masing lah ya. Misalnya mungkin bahasa Sunda beda lagi, bahasa Padang beda lagi, bahasa Jawa beda lagi. Kalau bahasa Jawa ele. Kagung kan orang Jawa, ya. Ele. Aduh, ele. Kagung waktu kecil kok ele sih kayak lele. Ya, aneh gitu ya. Nah, itu dia. Paman. Jadi Hamzah ini adalah pamannya Rasulullah. Nah, kemudian ternyata Hamzah ini punya hobi adik-adik. Hobinya ini sebelum masuk ke dalam Islam, jadi ketika beliau masih menyembah berhala, masih musyrik, masih kafir, hobinya diantaranya apa adik-adik? Dia suka berburu singa. Wow. Jadi diriwayatkan dulu Hamzah dan Umar bin Khattab ini kalau misalnya mereka berburunya berburu singa. Ya, kalau kita berburunya apa? Rusa. Kalau terus habis itu apa? Hewan-hewan yang gak galak-galak ya. Gajah lagi diem, ditembak. Kalau Hamzah dan Umar berburunya singa. Wow. Habis itu ketika singanya sudah mati, beliau gendong singanya, lalu beliau berjalan menuju Mekah. Orang-orang yang ngeliatin langsung, wah, itu kuat banget orang ngegendong singa. Kalian kalau ngeliat singa ya, itu gedenya luar biasa adik-adik. Nah, Hamzah itu kalau habis ngeburu singa, digendong singanya. Wah, hebat sekali ya. Kuat banget berarti Hamzah dan Umar bin Khattab ini. Maka dari itu, tidak sedikit orang-orang menyebutnya sebagai Asad, ya, singa, ya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi hobinya nih sebelum memeluk agama Islam? Di antaranya lagi hobinya adalah bernyanyi. Wah, hobinya ternyata suka bernyanyi sebelum masuk agama Islam adik-adik. Sukanya nyanyi-nyanyi, tapi tidak seperti kalian. Kalau kalian nyanyinya apa? Hitayo, hitayo. Ya, kalau Hamzah berbeda lagi nyanyiannya ya. Hitayo, hitayo itu nyanyian kalian ya. Nah, ini sebelum memeluk agama Islam. Nah, itu hobinya. Sekarang keahliannya. Wah, keahliannya apa ya Hamzah ini ya? Oke, keahliannya di antara yang pertama, beliau ahli dalam berkuda. Hiha. Ahli dalam berkuda. Dan beliau juga ahli dalam bermain pedang. Oh, Masya Allah. Nih 2 keahlian beliau yang terpakai ketika berperang nanti. Yaitu berkuda dan berpedang. Main kuda dan main pedang. Nah, jadi asal mulanya bagaimana sih? Kok Hamzah yang tadinya galak, yang tadinya menyeramkan, ya, akhirnya yang tadinya dia kafir, kemudian dia memeluk agama Islam. Asal mulanya bagaimana? Baik, asal mulanya adalah sebelum kita lanjut, Kak Agung minum dulu. Kak Agung kebiasaan. Bikin aku pengen. Ya, makanya kalian siapin minum ketika kajian ya. Kalian boleh minum air putih ya. Kak Agung minum dulu. Bismillah. Segarnya. Boleh minum lagi? Kak Agung kebiasaan deh. Minum lagi. Bismillah. Tadi iklan ya. Oke, kita lanjut. Kak Agung, aku jadi pengen nih tanggung jawab Kak Agung ya. Kasihin aku bandulan. Mau bandulan kalian? Beli di rumah masing-masing ya. Nah, oke, kita lanjut lagi.
Nah, tadi kita sudah membahas tentang keahliannya, hobinya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gimana sih awal mula beliau ini memeluk agama Islam, ya. Jadi asalnya begini adik-adik. Dulu ketika Hamzah masih kafir, masih musyrik, Hamzah mendengar bahwasanya Abu Jahal, ya, Abu Jahal, Abu Jahal ini suka ngisengin Nabi Muhammad. Di antaranya apa saja? Dia menyiksa Nabi Muhammad. Bahkan ketika di Masjidil Haram, ya, ketika di dekat Ka'bah, waktu itu Abu Jahal menaruh kotoran di atas pundaknya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang sujud, Abu Jahal naruh kotoran di atas pundaknya. Wah, habis itu apa? Abu Jahal ketawa-tawa, kesenangan sama teman-temannya. Kemudian setelah itu Abu Jahal pergi, ya. Dia ketawa-tawa sama teman-temannya. Kemudian Nabi Muhammad tidak membalas sedikit pun. Dia bersabar. Lalu akhirnya apa? Ada seseorang mengadu kepada Hamzah. Hamzah ini kan pamannya Nabi. Kira-kira kalau kalian diisengin sama orang, habis itu kalian dilaporin sama pamannya, kira-kira paman kalian ngebelain kalian atau enggak? Ngebelain. Om kalian pasti ngebelain kalian. Akhirnya apa adik-adik? Hamzah datang dapat kabar bahwasanya keponakannya dijailin sama orang lain. Dikasih kotoran. Ya Allah, Hamzah langsung marah. Dia datang kepada Abu Jahal yang waktu itu sedang berada di dekat Ka'bah. Langsung dia bilang, Hei Abu Jahal. Nama lainnya adalah Abu Hakam. Hei Abu Jahal. Hei Abu Hakam. Berani-beraninya kau melakukan hal seperti itu kepada keponakanku Muhammad. Kalau kau berani, lawan aku. Sambil dia membawa busur anak panah. Busur panah ya adik-adik ya. Nah nih kalau misalnya kalian tidak tahu busur, nih Kak Agung kasih tahu busurnya ya. Nah sambil membawa busur seperti ini adik-adik, dia mentung kepalanya Abu Jahal. Hei Abu Jahal. Tung. Wah habis itu apa? Berdarah kepalanya. Abu Jahal kepalanya berdarah itu sekali pukul pakai busur gini ya. Tung gitu ya. Hamzah itu sangat kesel banget sama Abu Jahal ini. Keponakannya dijailin. Habis itu orang-orang sekelilingnya berusaha menahan. Hei, Hamzah, jangan gitu. Lalu kata Abu Jahal, hei teman-teman, jangan ada yang membela aku. Ini memang sudah aku yang melakukannya. Terus kata Hamzah, kalau kau berani, jangan lawan keponakanku. Lawan aku. Wih, hebat banget adik-adik. Kemudian kata Hamzah apa? Dan mulai saat ini, aku berada di atas agama keponakanku. Aku masuk ke dalam Islam. Langsung orang-orang geger. Orang-orang kafir Quraisy ketakutan. Aduh. Itu Hamzah, si singa, makhluk agama Islam. Ya, langsung pada ketakutan adik-adik. Aduh, gimana ini? Hamzah masuk Islam lagi. Ntar kalau kita perang kalah nih kita. Orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah langsung ketakutan luar biasa. Ya, karena Hamzah masuk ke dalam Islam. Mereka semua terkejoet. Apa artinya terkejoet, Kak Agung? Terkejoet itu terkejut. Oh, terkejut. Iya, terkejoet ya, terkejut gitu ya. Jadi mereka langsung, Hamzah masuk ke Islam. seperti itu ya. Nah, itu dia awal mula Hamzah memeluk agama Islam. Nah, seketika itu juga Hamzah senantiasa berada di dekat Nabi. Nabi mau safar, Hamzah selalu ikutin. Nabi mau bepergian, ya, baik itu dekat di dalam kota ataupun di luar kota, Hamzah selalu ada di sampingnya, ya, berada di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian adik-adik, ketika mereka kaum muslimin hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Hamzah Nabi Muhammad jadikan bersaudara dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah kaum Ansor, orang-orang yang berada di kota atau orang-orang yang asli penduduk kota Madinah. Akhirnya Hamzah pun bersaudara dengan Zaid bin Harithah. Dan setelah dia mengenal agama Islam adik-adik,
Akhirnya Hamzah meninggalkan semua hobi-hobinya. Dia tidak lagi suka berburu, dia tidak lagi suka bernyanyi-nyanyi, ya. Nah, hetayo itu sudah ditinggalkan. Semenjak dia masuk ke dalam Islam, dia meninggalkan hobi-hobi yang buruk-buruk sehingga dia lebih fokus untuk memeluk agama Islam dan memperbaiki diri. Nah, kemudian di antara jasa-jasanya nih adik-adik ya, beliau adalah pasukan pertama kali, pasukan khusus, atau kalau di Indonesia itu disebutnya Densus ya, Densus 88. Woi ya, itu jagoan khusus terlatih terdidik. Nah, beliau adalah salah satu kelompok pertama kali yang diutus untuk menghadapi orang-orang Quraisy, yang orang-orang kafir yang di dalamnya waktu itu ada Abu Jahal. Ketika Abu Jahal dan beserta rombongannya sekitar 300 orang, dia hendak datang kepada Syekh Al-Bahar ya, Syekhul Bahri. Jadi waktu itu Abu Jahal bersama rombongannya 300 orang. Nah, kemudian kelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh Hamzah diperintahkan oleh Nabi untuk berperang, untuk melawan musuh yang 300 orang tersebut. Sedangkan jumlah kaum muslimin waktu itu berapa orang adik-adik? Cuma 30. 30 ngelawan 300. Berarti kira-kira satu orang harus ngalahin berapa adik-adik? Satu orangnya harus ngalahin 10. Wah, Masya Allah. Kira-kira kalau adik-adik nih satu orang ngelawan 10 orang bisa menang nggak? Ya, kalau Kak Agung nih, selain beralis tebal, Kak Agung walaupun sendiri berani lawan 10 orang. Nggak 10 orang deh, 20 orang. 20 orang anak TK. Ya, Kak Agung berani kalau 20 orang anak TK, tinggal ya. Kalau 20 orang anak gede, Kak Agung menggunakan jurus 1000 kaki. Kabur. Ya, mana berani Kak Agung ya. Nah, seperti itu adik-adik. Masya Allah ya, Hamzah cuma 30 orang kaum muslimin berhadapan dengan 300 orang. Wah, luar biasa. Satu orangnya harus ngalahin 10 orang. Masya Allah, susah banget kan? Itu dia Hamzah, sang singanya Allah. Ya, nah kemudian, tapi ternyata adik-adik, ketika sudah sampai di Saif al-Bahar atau di tempat mereka akan berperang tersebut, tiba-tiba datanglah Majdah bin Amr. Majdah bin Amr ini adalah orang yang baik kepada orang kafir dan orang yang baik diantara orang yang baik juga kepada orang-orang muslim. Jadi akhirnya apa? Karena Majdah bin Amr ini mereka akhirnya dileraikan, nggak jadi berperang, akhirnya mereka berdamai dan jadi tidak berperang. Kemudian peperangan dimulai ya di perang Badar. Wah, Masya Allah ya. Jadi peperangan ini dimulai di perang Badar. Waktu itu kaum muslimin akhirnya apa adik-adik? Jumlahnya walaupun sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Juga di perang Badar dibantu oleh malaikat. Bayangin, kira-kira kalau kita melawan orang-orang kafir dibantuin malaikat, kira-kira bakal menang gak adik-adik? Oh jelas, malaikat itu hebat, nggak akan kalah ya. Nah itu di perang Badar. Tapi kita nggak akan panjang lebar membahas tentang perang Badar, ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya di perang tersebut ada Abdul Asad. Abdul Asad ini hendak berduel. Jadi sebelum berperang ini, sebelum berperang antara kaum kafir dengan kaum muslimin, mereka adu duel dulu, 1 lawan 1. Nah waktu itu diantaranya Abdul Asad menantang kaum muslimin. Dan perwakilan dari kaum muslimin ada Hamzah. Dan akhirnya apa? Mereka duel 1 lawan 1. Ting 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 ting. Wah, lo kok jadi bunyinya begitu? Main pedang-pedangan gak gitu ya? Aku nggak tahu bunyi pedang bagaimana ya. Ting 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 ting. Akhirnya apa? Selep. Wah, Hamzah menang. Dan akhirnya baru setelah
satu lawan satu tersebut, baru perang dimulai. Wush. Nah, itu saat perang Badar. Kemudian, akhirnya apa adik-adik? Barulah di perang Badar tersebut, ya, keluar Utbah bin Robi'ah dan saudaranya Syaibah. Ya, jadi ada siapa saja? Ada Utbah bin Robi'ah, lalu ada Syaibah, kemudian anaknya Syaibah yang bernama Walid, ya. Mereka menantang kaum muslimin. Kemudian dari kaum muslimin keluarlah orang-orang Ansor. Di antaranya siapa saja? Di antaranya ada Auf, Muawis, ya, dan juga Abdullah bin Rawahah. Nah, Auf, Muawis, dan Abdullah bin Rawahah ini adalah orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Utbah menolak. Hei, kami maunya melawan orang-orang kami, melawan orang-orang Mekah. Jangan kau keluarkan orang-orang Madinah, keluarkanlah orang-orang Mekah. Akhirnya diutuslah 3 orang pengganti orang-orang Madinah. Di antaranya siapa? Diutuslah Ubaidah bin Harith, Hamzah, lalu Ali bin Abi Thalib. Wah, ini lebih serem lagi, ya. Nah, jadi sebelum berkecamuk perang, diutuslah 3 lawan 3, ya. Nah, akhirnya apa? Diutuslah ada Ubaidah bin Harith, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Wah, akhirnya 3 lawan 3. Ubaidah melawan Utbah. Ubaidah ini sudah mulai tua. Di antara yang paling tua ketika itu, di antara Hamzah dan Ali, Ubaidah ini adalah yang paling tua. Ubaidah melawan Utbah. 1 lawan 1, perang, berantem. Hamzah melawan Syaibah, ya. Dan Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid, ya. Nah, akhirnya apa? Set. Ali bin Abi Thalib, sebagaimana kita sudah kisahkan, walaupun badannya kecil, tetapi jangan salah adik-adik, Ali bin Abi Thalib ini jago berperang, bahkan pedangnya sendiri khusus, ya. Pedangnya itu ujungnya ada bagian yang terbelah 2. Nah, jadi kalau misalnya kalian melihat ada pedang ujungnya terbelah 2, itu pedangnya sengaja, bukan gara-gara kepotek, ya. Itu pedangnya Ali bin Abi Thalib. Nah, coba deh kalian cari, ya. Nah, kalau kalian lagi belajar, minta cari sama Umi, tolong cariin dong, aku mau ngeliat pedangnya Ali bin Abi Thalib. Wah, nanti keluar. Ciri khasnya adalah terbelah 2 di ujungnya. Ali bin Abi Thalib walaupun kecil, dia berhasil mengalahkan Al-Walid dengan sangat cepat. Ting. Jup. Al-Walid pun meninggoy. Meninggoy apa Kagung? Meninggoy lagi. Meninggal, ya. Nah, Al-Walid meninggal. Lalu Hamzah melawan Syaibah. Oh, jangan tanya siapa yang menang, ya. Akhirnya Hamzah melawan Syaibah. Ting. Set. Syaibah kalah juga dari orang-orang kafir. Nah, Ubaidah dengan Utbah, ini pertarungan yang sangat sengit adik-adik. Susah banget, ini sama-sama hebat, sama-sama jago. Ya, akhirnya apa? Mereka berantem, berkelahi, berpedang, ting. Sampai akhirnya Ubaidah luka-luka, Utbah luka-luka. Akhirnya Hamzah dan Ali membantu Ubaidah dan membunuh Utbah. Selepet, langsung meninggoy. Ya, langsung meninggal. Akhirnya duel antara kaum muslimin dimenangkan oleh kaum muslimin, di antaranya Ubaidah, Hamzah, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Masya Allah, ya. Akhirnya di peperangan ini, di perang Badar, kaum muslimin menang telak dan orang-orang kafir kalah berguguran sampai akhirnya di perang Uhud. Nah, ya, di perang Uhud Hamzah memimpin, ya, orang-orang kafir dipimpin oleh Abu Sufyan yang mereka ingin membalas dendam karena kekalahan mereka ketika perang Badar, ya. Jadi Abu Sufyan ini adalah pemimpinnya orang-orang kafir yang nanti akan memimpin peperangan ketika perang Uhud. Mereka ingin membalas dendam sehingga mereka membawa 3.000 orang laki-laki, ya. Dan juga ada sebagian perempuan-perempuan. Loh, perempuan emang boleh berperang, Kak Agung? Perempuannya nggak buat berperang.
perempuannya buat nyanyi-nyanyi, buat menghibur, biar laki-lakinya seneng, biar semangat, biar ketika nanti perang. Waduh adik-adik ya, ini adalah kekeliruan. Masa perempuan-perempuan disuruh nyanyi-nyanyi di depan cowok-cowok ya? Ini memalukan. Dan Islam tidak mengajarkan hal ini. Makanya ini kan cuma orang-orang kafir ya. Jadi kalau misalnya ada perempuan-perempuan joget dangdutan ya, di depan para lelaki-lelaki, hei tayo sambil joget-joget ya, berarti dia sama seperti perempuan-perempuan orang kafir di zaman jahiliyah. Mereka tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian di perang ini mereka menargetkan harus membunuh 2 orang. Yang pertama, mereka harus membunuh Muhammad. Wah, Nabi Muhammad mau dibunuh. Yang kedua, mereka harus bisa membunuh Hamzah. Wah, jadi 2 orang ini ditargetin. Pokoknya 2 orang ini harus kita bunuh. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mempersiapkan seseorang hamba sahaya atau budak, ya. Ada seseorang yang ahli dalam tombak, mainan tombak, ya. Kemudian apa? Kemudian orang ini mengutus ahli tombak ini. Beliau bernama Wahsy bin Harb, ya. Wahsy ini adalah budak dari Habasyah. Nah, beliau ini diutus oleh Jubair bin Mut'im. Nah, Wahsy ini ahli dalam memainkan tombak. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas jago dalam berpanah. Umar bin Khattab berpedang. Hamzah berpedang. Ya. Nah, Wahsy jago dalam melempar tombak. Dan bahkan beliau bercerita sendiri, aku kalau nombak itu sangat sedikit mustahil meleset. Jadi kalau aku nombak pasti kena. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya beliau nombak, itu udah dijamin pasti kena. Maka dari itu, orang-orang mempersiapkan Wahsy khusus hanya untuk membunuh Hamzah. Kan kalau pakai tombak bisa dari jarak jauh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Wahsy ini dibawa kepada Hindun. Hindun ini adalah seorang perempuan yang ketika di perang Badar, dia kehilangan ayahnya, pamannya, saudaranya, dan anaknya. Ayah, paman, saudara, anak, mereka semua dibunuh oleh Hamzah ketika berperang Badar. Wow, Masya Allah. Kemudian apa? Hindun marah dengan Hamzah. Hei Wahsy, kalau kau nanti bisa berhasil memenangkan, kalau kau bisa berhasil mengalahkan Hamzah, membunuh Hamzah, maka lihat. Wow, Hindun sambil memamerkan perhiasannya. Di kalung ada kalung banyak besar-besar. Di gelang di tangannya ada banyak gelang besar-besar. Di kakinya perhiasan emas besar-besar. Dia bilang ke Hamzah, Hamzah, kalau kamu berhasil memenangkan melawan Hamzah lagi, Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu akan aku berikan emas ini. Wow, Wahsy langsung liatin. Terkesima ya adik-adik ya. Kira-kira kalau adik-adik, Dek, kalau kamu misalnya mungkin ada orang di jalan minta bantuan kalian. Ternyata orang tersebut siapa? Pak Jokowi. Waduh, ya. Terus habis itu bilang, "Hei, anakku, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan Pak Jokowi, kamu nanti dapat sepeda baru." Kira-kira kita gimana adik-adik? Wah, seneng banget ya. Wah, aku mau Pak Jokowi. Wah sih, diperlihatkan emas-emas yang bergelantungan di leher, di tangannya, perhiasan. Wah sih makin semangat. Wah, aku harus membunuh Hamzah nih. Aku kan jago memanah. Akhirnya Wahsy pun bersiap untuk membunuh Hamzah. Nah, akhirnya apa? Wahsy ketika setelah beliau masuk ke dalam Islam, kan sebelumnya beliau kafir, ya. Ketika beliau kafir,
kemudian akhirnya beliau masuk ke dalam Islam, Wahsy bercerita sendiri tentang Hamzah, ya. Tapi sebelum Wahsy bercerita, yuk kita dengarkan dulu pernyataan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu melihat langsung bagaimana cara Hamzah mengalahkan orang-orang di perang Badar, ya. Nah, waktu itu, maaf, bukan di perang Badar tapi di perang Uhud. Waktu itu Hamzah, beliau memakai 2 pedang, kanan dan kiri. Habis itu apa? Beliau sambil berteriak, "Aku adalah singa Allah. Ting 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 ting, aku adalah singa Allah." Wah, orang-orang kafir yang tadinya berkerumun ketika Hamzah lewat langsung menyingkir. Hei, ada Hamzah, ada Hamzah. Wah, takut kena sabetan. Ya, Hamzah, Hamzah, Hamzah. Akhirnya apa? Barisan yang tadinya lurus rapi langsung terbuka. Akhirnya kaum muslimin masuk dan memerangi semuanya tersebut. Ya, sambil dia berteriak, "Aku adalah singa Allah." Dia nyabet-nyabetin sana sini pakai pedang. Ting 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 ting. Wah, ini luar biasa. Nah, ketika itu adik-adik, di antara sebab kekalahan kita di perang Uhud adalah karena para pemanah yang turun berebutan harta. Aslinya perang Uhud itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, kaum muslimin sudah berhasil memukul mundur orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir udah kalah tuh, udah kabur-kaburan, udah lari. Orang kaum muslimin sudah maju ke depan. Nah, orang pemanah yang tadinya diamanahkan untuk menjaga di atas gunung, ya, Nabi Muhammad mengatakan, "Hei para pemanah, jangan ada yang turun dari atas gunung. Kalian lindungi kami dari belakang. Apapun yang terjadi, kita menang atau kita kalah, jangan ada yang turun dari gunung." Ternyata apa? Kaum muslimin menang, orang-orang kafir mereka lari meninggalkan hartanya, meninggalkan emas, meninggalkan barang-barang berharga. Nah, para pemanah takutnya nggak kedapatan emas-emas yang berserakan ditinggalin orang kafir. Akhirnya para pemanah ini turun. Wah, ayo kita turun. Ntar malah kita nggak kebagian emas. Akhirnya mereka turun semua. Padahal apa adik-adik? Kata Rasulullah, jangan turun. Ternyata para pemanah sebagian turun dan sebagian lagi tidak turun. Mereka takut kehabisan harta rampasan. Mereka takut kehabisan nggak dapat emas-emas. Akhirnya ketika ketika mereka turun, ternyata Khalid bin Walid ketika masih dalam keadaan kafir, Khalid bin Walid melihat, wah, bagian belakang kaum muslimin gak ada yang jagain. Kita akan mengitari gunung Uhud, lalu kita serang kaum muslimin dari belakang. Wah, akhirnya di perang tersebut kaum muslimin kalah karena para pemanah yang turun. Kalau pemanahnya nggak turun, itu Khalid bin Walid nggak akan berani lewat belakangnya kaum muslimin karena nanti dipanah dari atas, ceting 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 gitu ya. Nah, ini luar biasa. Kemudian di perang tersebut Wahsy bercerita, ya, saat aku sedang diutus oleh siapa tadi ya? Maaf. Ketika aku diutus oleh paman Jubair, ketika aku diutus oleh Jubair ini adalah yang mengutusnya, dan juga Hindun, ya. Jadi yang mengutus Wahsy untuk membunuh Hamzah adalah Jubair dan Hindun. Hindun itu yang kehilangan ayahnya, pamannya, anak-anaknya, saudaranya. Waktu itu Wahsy sedang ancang-ancang, ya. Dia dari jarak jauh ngeliatin Hamzah. Waktu itu Hamzah sendirian. Kanannya orang kafir, kirinya orang kafir, depannya orang kafir, belakangnya orang kafir. Gak ada orang muslim di sekitarnya. Gak ada yang ngelindungin Hamzah. Wah, ini hebat banget ya. Jadi istilahnya Hamzah dikeroyok rame-rame. Nah, kemudian Wahsy sambil jagain. Sambil dia ancang-ancang, set gitu ya. Sambil dia lihat-lihat, wah, kalau udah ada peluang, aku akan melemparkannya. Kemudian ketika itu datanglah orang kafir yang selanjutnya. Nah, dia menghalangi, ya. Wah, ada datang nih orang kafir satunya nih. Kemudian Hamzah fokus sama orang kafir yang satu ini, dia berperang, dan ketika sudah mengalahkannya, nah, Wahsy ngelihat Hamzah lagi dalam keadaan menghadap Wahsy, ya.
Hamzah lagi menghadap Wahsy, Wahsy langsung melempar tombaknya. Dush, langsung cetus. Wah, terkenalah di bagian bawah perutnya Hamzah. Tombaknya tembus sampai ke belakang. Dush, Hamzah berusaha bangun. Hamzah yang kuat berusaha bangun. Tapi nggak kuat karena saking tembusnya dan saking kencengnya tombak tersebut. Ya, dia berusaha bangun nggak bisa adik-adik. Dia berusaha duduk nggak bisa. Akhirnya, dan saat itu pula Hamzah pun wafat, meninggal. Ya, dan kemudian sebagai bukti bahwasanya Hamzah meninggal, Wahsy diperintahkan oleh Hindun untuk membelah dadanya. Waduh, udah meninggal, dadanya dibelah, jantungnya diambil adik-adik. Dan bahkan diriwayatkan Hindun itu makan jantungnya Hamzah, dimakan mentah-mentah. Ya Allah. Ya, maka dari itu ketika Hindun dan ketika Wahsy masuk ke dalam Islam, Nabi Muhammad nggak pernah mau ketemu Wahsy dan Nabi Muhammad nggak pernah mau ketemu Hindun. Walaupun mereka sudah memeluk agama Islam. Nah, subhanallah ya adik-adik ya. Jadi Wahsy ini ketika memeluk agama Islam, maka sama. Dosa-dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Tetapi Nabi Muhammad nggak mau ngelihat Wahsy. Nabi Muhammad walaupun tahu Hindun dosanya akan diampuni karena dia telah memeluk agama Islam, tapi Hindun nggak mau ngelihat Nabi Muhammad nggak mau ngelihat Hindun karena mereka telah membunuh orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu Hamzah. Nah, kemudian, di sini Kagung ingin memaparkan perkataan para sahabat. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf. Waktu itu Abdurrahman bin Auf diberikan makanan, ya, diberikan makanan, diberikan minuman di depannya. Lalu dia berkata, Hamzah sudah terbunuh di perang Uhud. Padahal beliau adalah orang yang lebih baik daripada aku. Lihat adik-adik, Abdurrahman bin Auf adalah di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia mengatakan bahwasanya Hamzah itu lebih baik daripada aku. Tandanya Hamzah masuk surga juga adik-adik. Ya, Hamzah itu lebih baik daripada aku. Dan ketika ia wafat, kain kafannya kalau buat nutupin kaki, kepalanya kelihatan. Kalau kepalanya ditutupin kain kafan, kakinya kelihatan. Alias kain kafannya kurang besar. Akhirnya kain kafannya untuk menutupi kepala dan bagian kakinya ditutupi dengan pelepah-pelepah dedaunan, ya. Barulah ia dikubur. Nah, Abdurrahman bin Auf mengatakan hal seperti itu. Hamzah itu lebih baik daripada aku. Kemudian Rasulullah juga memuji Hamzah. Bahkan Rasulullah bercerita, aku melihat para malaikat memandikan jasadnya Hamzah dan Hanzalah. Ya, jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ketika wafat tidak kita mandikan. Orang-orang yang wafat ketika berperang maka tidak dimandikan seperti orang-orang yang mati dalam keadaan sakit, mati dalam keadaan kecelakaan. Ya, orang yang berperang bajunya tidak dilepas dan dia tidak dimandikan. Tetapi lihat adik-adik, malaikat yang memandikan para sahabat ini. Dan Nabi Muhammad bersabda, aku melihat malaikat memandikan jasadnya Hamzah. Masya Allah ya. Nah, kemudian apa lagi adik-adik? Kemudian di antara kemuliaan para syuhada di saat itu ya. Nah, orang-orang waktu itu di zaman Muawiyah hendak membuat saluran air. Nah, tapi saluran air ini gak bisa mengalir kecuali harus melewati makam para pahlawan, makamnya para sahabat. Akhirnya Muawiyah mengatakan, hai para pekerja, pindahkan dulu kuburannya para sahabat, baru kalian bikin aliran air dari sana. Akhirnya apa?
Mereka menggali kuburan para sahabat dan orang-orang menyaksikan. Ih, itu sahabat yang udah lama meninggal. Adik-adik, kalau kita ya melihat manusia itu, manusia biasa, itu kalau dikubur ya 3 hari aja, maka wajahnya akan berubah menjadi biru. Lalu nanti akan ada mulai cacing-cacing dan belatung memakani tubuh-tubuh mereka. Digerogotin cacing, digerogotin belatung, ya. Tapi para sahabat ketika digali kuburannya, itu mereka dalam keadaan utuh. Bahkan mereka yang melihat, ih, itu kok sahabat kayak lagi tidur ya? Kayak bukan orang meninggal. Kan orang meninggal ada yang gitu ya, kaku gitu. Tapi ketika diangkat oleh para pekerja, para sahabat ini seperti orang yang sedang tertidur. Masya Allah. Ya, sehingga para pekerja kaget. Oh, jadi memang para sahabat ini yang mati dalam keadaan syahid ini luar biasa ya. Kemudian apalagi adik-adik? Ketika para pekerja ada yang lagi menggali kuburan Hamzah, tiba-tiba apa? Paculnya mengenai kakinya Hamzah. Nggak sengaja. Lagi ngegali, tiba-tiba apa? Paculnya kena kakinya Hamzah. Langsung kakinya Hamzah berdarah. Darahnya merah seperti baru mati kemarin. Seperti baru meninggal kemarin. Padahal Hamzah meninggalnya sudah lama. Ya Allah. Ini menandakan jasadnya para syuhada mereka tidak dimakan tanah. Jasadnya para nabi dan syuhada mereka tidak dimakan tanah atau belatung atau cacing. Berbeda dengan jasad manusia seperti yang lainnya, ya. Nah, seperti itulah Allah memuliakan para jenazah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, seperti itu adik-adik, soleh dan solehah. Kemudian, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang-orang yang mati syahid itu mereka itu aslinya tidak mati. Jasadnya memang tidak mati, jasadnya memang mati. Jasadnya tidak bisa bergerak. Namun ruh-ruh mereka berada di dalam rongga-rongga burung yang ada di surga. Mereka sedang tidur, mereka saling berbicara. Bahkan para syuhada ini ruh-ruhnya mereka berbicara kepada para syuhada yang lain. Coba saja kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang masih hidup bahwasanya kalau kita meninggal dalam keadaan berjihad, kita meninggal dalam keadaan membela agama Allah, maka kita nyaman. Nah, mereka bercerita seperti itu. Coba saja kita bisa mengabarkan kepada mereka. Kalau ternyata mati syahid itu adalah mulia, bahkan kita sedang berada di dalam burung yang berada di dalam surga. Masya Allah. Burungnya besar berarti adik-adik ya. Nah, itu dia. Itu dia kisah tentang Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, beliau adalah singanya Allah. Nah, adik-adik, demikian adalah kisah tentang Hamzah bin Abdul Muthalib. Untuk selanjutnya boleh ada bagi yang ingin bertanya ya. Silakan boleh bertanya langsung melalui angkat tangan ya. Bertanya dulu ya, nanti insya Allah ada kuis setelah pertanyaan. Oke, mungkin ada yang Kak Agung, aku belum nyatet lengkap nih. Boleh bertanya kepada Kak Agung ya. Nah, oke, baik. Silakan diturunkan dulu tangannya, Kak Agung turunkan dulu ya. Nah, silakan yang mau bertanya angkat tangan. Nah, di sini ada Bella. Silakan diaktifkan suaranya Bella Putri. Ya. Nama aslinya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya apa? Nama asli Abu Lahab itu apa ya, Kak Agung? Lupa. Abu Lahab, Kak Agung membahas tentang Abu Jahal. Ya. Nama asli Abu Jahal adalah Abu Hakam. Ya. Abu Hakam. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau bertanya nih? Sudah Bella, mau bertanya apa lagi? Sudah ya? Oke, di sini ada Kaisan.
Assalamualaikum Kaisan, mau bertanya apa Soleh? Waalaikumsalam Kak. Tadi itu bukan itu Kak, tadi itu katanya selain katanya Hindun mau diberi yang di gelang yang cincin-cincinnya itu, dia juga Perhiasan. bayar dia kalau kamu berhasil membunuh pamanku, Betul. kamu merdeka. Betul, Masya Allah. Iya. Iya, betul. Jadi kalau kata Jubair beliau akan memerdekakan Wahsy. Dan kalau kata Hindun, betul, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kata jazakallah khair Kaisan. Nah, jadi di sini Wahsy diberikan dua hal. Kalau dari Jubair ya tadi Kak Agung agak lengkap di sini ya. Jubair memberikan tawaran, kalau engkau Wahsy bisa membunuh Hamzah, aku akan membebaskanmu dari perbudakan. Merdeka. Dia jadi orang kayak orang normal lainnya. Nggak disuruh-suruh, nggak disuruh bekerja, bebas. Nah, kemudian Jubair ini membawa juga Wahsy kepada Hindun. Hindun menawarkan perhiasan dan seterusnya ya. Nah, ini dia yang tadi Kak Agung kelongkap ya. Alhamdulillah diingatkan oleh Kaisan. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya ya. Oke, di sini ada siapa ini? Langit Al-Badi. Langit ingin bertanya apa Langit? Silahkan. Makam Nabi Muhammad dekat, apakah dekat makam Hamzah? Makam Nabi Muhammad berdekatan dengan makam Hamzah. Iya. Apakah seperti itu? Oke. Makam para sahabat itu berada di Baqi, ya. Nah, sedangkan makamnya Nabi Muhammad itu berada di rumahnya sendiri, ya. Jadi para nabi itu dikuburkan di rumahnya, seperti Nabi Daud, ya. Kemudian Nabi Muhammad, atau maaf, para nabi itu dikuburkan di mana ia meninggal, ia wafat. Jadi ketika itu Nabi Muhammad wafat di rumahnya, maka dari itu Nabi Muhammad dikuburkan di sana, ya. Nah, seperti itu. Taib barakallahu fiik. Jadi makamnya Nabi berbeda dengan makamnya para sahabat yang lain, ya. Makamnya para sahabat dikumpulkan di Baqi. Sedangkan makamnya Nabi Muhammad itu berada di rumahnya sendiri. Yang saat ini sudah ditembok berlapis-lapis, ya. Agar apa? Agar orang-orang tidak menjemput berkah beliau ketika beliau sudah wafat, karena termasuk perbuatan syirik ketika orang-orang berdoa kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu pemerintahan menutup makam beliau. Makanya kalau misalnya kalian Allah izinkan untuk pergi ke Madinah, lalu kalian melihat kuburan Nabi Muhammad, makam Nabi Muhammad, maka kalian tidak akan bisa melihat langsung makamnya. Karena apa? Karena sudah ditembok lapis-lapis, ya. Nah, kadang ada tuh yang berdoa, maka dari itu dijaga sama tentaranya. Hei, jangan berdoa. Itu syirik. Gak boleh kita berdoa kepada orang yang sudah wafat. Sekalipun dia itu adalah seorang nabi. Seperti itu ya. Nah, kemudian pernah juga kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti agak lebih panjang lagi. Nah, di sini ada yang bertanya langsung via chat nih. Kak Agung, apakah ada makam Nabi tidak di rumahnya? Kak Agung, apakah ada makam Nabi tidak di rumahnya? Maaf Kak Agung, bukan berarti Nabi itu dimakamkan di rumahnya. Bukan, tetapi makam Nabi ketika wafat, maka disitulah ia dikuburkan, ya. Jadi nggak harus di rumahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, waktu itu Nabi Muhammad wafatnya di rumahnya, di kamar Aisyah.
Dan akhirnya Nabi Muhammad dikuburkan di situ, ya. Nah, jadi kalau misalnya Nabi ada yang wafatnya di luar rumahnya atau sedang safar lalu wafat, maka ini berarti bukan di rumahnya ya. Nah, berarti ada nabi-nabi seperti yang itu. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Taib. Selanjutnya, oke, mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir. Di sini ada Haya. Silakan. Assalamualaikum Haya. Iya, Kak Agung. Iya, mau bertanya apa Solihah? Ini Mm-mm. tadi nama kunyahnya Hamzah apa ya? Nama kunyahnya Hamzah adalah Abu Umaroh. Ya, nama kunyahnya adalah Abu Umaroh. Nama aslinya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan nama julukannya adalah Singa Allah. Seperti itu. Taib, barakallahu fikum. Oke, sekarang Kak Agung akan adakan sesi tanya jawab. Yang insya Allah bisa bertanya nanti dapat hadiah ya. 3 dari ikhwan dan 3 dari akhwat. Oke, silakan turunkan dulu tangannya adik-adikku. Nah, silakan ya. Baik, pertanyaan. Nah, pertanyaannya yang gampang dulu atau yang susah dulu ya? Oke, yang gampang dulu ya. Pertanyaannya yang mudah nih. Sebutkan nama asli beliau, nama julukan beliau, dan nama kunyah beliau. Ya, sebutkan nama asli beliau, nama julukan beliau, dan nama kunyah beliau. Oke, rapi dulu. Diturunin tangannya, hitungan ketiga baru angkat tangan ya. 1. Angkat tangannya lewat Zoom ya. Bagian sebelah kanan Zoom ada tulisan more. Habis itu kalian tulis klik raise hande ya. Oke, Kak Agung turunin dulu tangannya ya. 1 sampai yang ketiga baru angkat tangan. 2, 3. Kita lihat di sini. Kiandra Nurizati. Oke, assalamualaikum Kiandra. Waalaikumsalam, Kak Agung. Oke, bisa kamu mau nanya nggak sebelumnya? Enggak. Enggak. Mau jawab? Iya. Oke, mau menjawab apa nih Solihah? Pertanyaan dari Kak Agung. Emang tadi nanya apa? Nama julukannya. Sebutkan nama julukan, nama kunyah, sama nama asli. Oke, coba sebutkan nama julukannya siapa? Asadullah. Asadullah. Nama kunyahnya siapa? Abu Umaroh. Masya Allah. Nama aslinya siapa? Hamzah. Hamzah. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini siapanya Nabi Muhammad? Pamannya Nabi Muhammad. Itu Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib, kakek. Siapa? Kakek. Iya. Barakallahu fiki Andra Nurizati. Insyaallah nanti dapat hadiah ya. Silahkan kirimkan alamat kalian ke panitia. Barakallahu fik. Atau boleh juga ke Kak Agung langsung kalau kalian punya nomornya. Atau kalau kalian nggak punya nomor Kak Agung, boleh ke IG Kak Agung ya. Kak Agung TYO. Baik, barakallahu fik. Selanjutnya pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menceritakan kepada Kak Agung tentang bagaimana awalnya Hamzah memeluk agama Islam? Oh, ini pertanyaannya mulai sulit karena kalian harus bercerita tentang gimana Hamzah memeluk agama Islam. Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2,
Bismillah, Kagum minum dulu ya. Tadi sudah berapa? Oh, 2. 3. Ting ning 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 ning. Di sini ada Aisyah Nadia 2D. Waduh, kelas 2 nih sepertinya nih ya. Assalamualaikum Aisyah Nadia. Waalaikumsalam Kak Agung. Mau bertanya apa Solihah? Kak Agung boleh tanya dulu gak Kak? Oh iya boleh, mau bertanya apa? Kak Agung bisa ceritain ulang lagi gak yang tentang pas syuhada, keutamaan syuhada, keutamaan para Keutamaan syuhada. para syuhada. Oke, di antaranya Sedikit. ya, jasad para syuhada, orang-orang yang mati dalam peperangan membela agama Islam, ya, mereka tidak dimakan jasadnya para syuhada di perang Uhud, mereka tidak dimakan oleh cacing atau tidak membusuk. Ya. Jasad para sahabat di perang Uhud tidak membusuk. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, ruh-ruh mereka tidak seperti ruh-ruh yang lain. Kalau ruh-ruh yang lain ya ada yang di kuburan ya. Kemudian ditanya oleh malaikat menunggu sampai hari kiamat. Tapi ruhnya para syuhada mereka berada di rongga burung dan burung tersebut berkeliling ke arah sungai di surga ya. Dan sebenarnya di dalam rongga burung tersebut para syuhada itu lagi bisa tidur-tiduran sambil bercengkrama ngobrol dengan para syuhada yang lain. Ya seperti itu ya. Jadi mereka sampai-sampai mengatakan seandainya orang-orang yang di dunia tahu tentang kenikmatan mati syahid, maka mereka pasti akan berburu. Coba kita bisa ceritain ke mereka. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Aisyah Nadia sudah? Baik. Ya. Mau bertanya, jawab pertanyaan Kak Agung ya. Iya. Gimana asal mula Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk agama Islam? Jadi itu awal memeluk Islamnya gini. Kan pas Hamzah lagi berburu, Hamzah kan mendengar Nabi Muhammad menjadi nabi. Terus suatu ketika Abu Jahal kan yang suka ngisengin Nabi Muhammad kan naruh kotoran di atas pundak Nabi. Terus ada yang ngaduin ke Hamzah. Hamzahnya marah dengan Abu Jahal. Terus Hamzahnya datengin Abu Jahal yang ada di samping Ka'bah itu, di samping Abu Jahal yang ada di samping Ka'bah. Terus Hamzahnya bilang ke Abu Jahal kalau Abu Jahal suka ngisengin Nabi Muhammad lagi, jangan ngisengin Nabi Muhammad lagi, tapi dengan aku saja. Terus Hamzah langsung mentungin kepala Abu Jahal dengan busur sampai terluka parah. Terus teman-temannya Abu Jahal mau ngebantuin Abu Jahal, tapi Abu Jahalnya bilang, jangan, karena aku yang telah berbuat itu kepada keponakannya. Terus Hamzah nyatain masuk Islam di hadapan semua yang ada di samping Abu Jahal. Semuanya yang kafir Quraisy itu langsung geger. Geger, Masya Allah. Lengkap banget, Barakallahu Fik Soleha. Alhamdulillah. Insya Allah nanti Aisyah Nadia kelas berapa Soleha? Kelas 2. Oh kelas 2D, ini kelas 2 beneran. Masya Allah. Beneran, Ini Kak? kamu sepanjang Kak Agung ngomong kamu catet. Iya. Masya Allah. Cepet banget dong nyatetnya. Ini. Waduh. Masya Allah. Oke. Aisyah Nadia tinggal di mana? Di Jakarta. Oh Jakarta. Sekolah di mana? Sekolah di SD Islam Ibnu Hajar. Oh IHBS. Iya. Oh Masya Allah. Taib Barakallahu Fik. Kenal Abdullah nggak? Ustadz Abdullah?
Abdullah. Sopar Bahar. Oh iya, kenal. Itu adalah teman Kak Agung. Tapi kita nggak usah curhat lama-lama ya. Ya udah kita langsung aja ya. Nanti kamu tanya aja Ustadz Abdullah, kenal Kak Agung nggak ya? Baik, barakallahu fiik. Insyaallah nanti kamu dapat hadiah. Silahkan kirim alamat kamu ke panitia atau ke Kak Agung Tayo. Kak Agung Tayo, Kak Agung Tio ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Kak Agung jadi curhat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan selanjutnya, dari tadi perempuan, lakinya kepada kemana? Oke, Kak Agung akan pilih laki-laki ya. Nah, perempuan sudah 2 kali, berarti sekarang laki-laki. Ayo laki-laki, tunjukkan bahwa kamu pemberani dan beralis tebal. Ayo, enggak ya, yang beralis tebal Kak Agung aja. Kalian jangan. Jangan, ya boleh aja sih. Oke. Pertanyaannya adalah ding 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 ding. Siapakah sahabat Nabi Muhammad orang Ansor yang dijadikan saudara dengan Hamzah? Yang bisa menjawab dapat hadiah. Hitungan ketiga, Kak Agung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ding 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 ding. Yuk kita lihat siapakah ini. Wah, di atas ini ada M. Rashid Afandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya ini murid Kak Agung Tayo. Kak Agung Tio. Rashid, ini Rashid. Iya. Kelas Kak Agung ya? Oh, Masya Allah. Kamu pakai masker jadi nggak kelihatan. Ini Rashid kayak kenal. Oh, Rashid Afandi. Oke, Rashid mau bertanya apa, Soleh? Mau bertanya apa? Kamu kira-kira ada pertanyaan nggak? Syuhada itu apa? Apa? Syuhada itu apa, Kak? Syuhada itu orang yang mati dalam keadaan berperang memerangi orang-orang kafir, berperang dalam keadaan membela agama Allah. Ya, orang-orang yang syahid mati dalam keadaan membela agama Allah. Tapi berbeda dengan orang yang bom bunuh diri ya. Itu bukan syahid ya. Itu matinya tidak syahid. Oke, jawab pertanyaan Kak Agung ya. Rashid. Apa? Tadi Kak Agung ceritanya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang sahabat yang dijadikan saudara Hamzah dari Bani Ansar. Iya, siapa? Yaitu Zaid bin Harisah. Masya Allah, 100 buat Kak Agung. Ya, 100 buat Rashid ya. Alhamdulillah. Oke. Rashid nanti dapat hadiah. Barakallahu fiik. Taib selanjutnya, mana lagi lelaki-lelaki beralis tebal ya? Siap-siap angkat tangan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya nih, ketika perang yang adu duel ya, Kak Agung mau tahu apakah kalian mencatat atau tidak. Ini untuk laki-laki dulu ya. Siapakah yang melawan Ubaidah? Siapakah yang melawan Hamzah? Dan siapakah yang melawan Ali bin Abi Thalib? Sepertinya, ayo yang laki-laki. Ubaidah melawan siapa? Hamzah melawan siapa? Ali melawan siapa? Hitungan ketiga, angkat tangan. 1, 2, 3. Ting. Di sini ada Risha dan Arka. Assalamualaikum Risha, Arka. Mana Risha, Arka ya? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini Arka atau Risha? Arka. Arka. Tinggal di mana, Soleh? Ciputat.
Ciputat mana? Kak Agung juga Ciputat. Tahu. Nggak tahu. Kamu mau menjawab pertanyaan Kak Agung? Mama tanya. Oh mau nanya. Yaudah mau nanya apa Arka? Mau nanya apa? Katanya Kak Agung, Rasulullah gak mau ketemu Wasi sama Hindun. Betul. Terus Dendam nggak? apa? Itu dendam nggak? Itu dendam bukan? Bukan Soleh. Ini pertanyaan yang bagus ya. Terkadang ada namanya trauma ya. Kita bayangkan saja jika misalnya misalnya nih ya, ada namanya istilah kalau dalam kedokteran itu trauma ya. Misalnya kita pernah jatuh di got ya. Kita pernah Kagung ingatan waktu masa kecil Kagung ya. Kagung pernah jatuh di selokan gitu ya. Nah, misalnya Kagung pernah jatuh ke selokan. Nah, setiap kali Kagung lihat selokan itu, kira-kira Kagung deketin atau jauhin? Jauhin, ya. Jadi itulah istilahnya. Jadi bukan dendam. Karena ketika orang kafir masuk ke dalam Islam, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Besar sekalipun Allah akan ampuni, ya. Nah, saat itu Nabi Muhammad hanya tidak ingin melihat Wahsy dan Hindun agar apa? Agar tidak teringat-ingat lagi dengan Hamzah yang pernah mereka bunuh. Seperti itu ya. Jadi bukan dendam. Kalau dendam dibales dong. Kamu Wahsy pernah ngebunuh pamanku. Oh, dibunuh. Enggak ya. Bahkan Wahsy ketika masuk Islam sudah beliau hidup bebas. Hindun juga ketika masuk Islam hidup bebas, tidak dibunuh, tidak disiksa dan lain-lain, ya. Barakallahu fiik. Jadi bukan dendam, tetapi khawatir ada rasa trauma, keingetan kembali. Kak Agung ngelihat selokan, jadi takut tenggelam takut jatuh lagi. Jadi Kak Agung ngejauh. Gak mungkin kan dideketin, ini selokan yang kemarin nih, aku deketin lagi nyemplung lagi. Aduh, sama aja bohong ya. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Oke, nanti Arka dapat hadiah deh ya. Baik, insya Allah ya. Hubungin Kak Agung atau hubungin panitia yang ada di flyer ya. Baik, selanjutnya masih ada 2 hadiah lagi nih buat ikhwan 1, akhwat 1 ya. Pertanyaannya boleh siapa yang jawab. Pertanyaannya adalah siapa yang melawan Ubaidah, siapa yang melawan Hamzah, dan siapa yang melawan Ali ketika berperang ya. Yuk, hitungan ketiga angkat tangannya 1, 2, 3. Ding 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 ding. Di sini ada Kaisan. Assalamualaikum Kaisan. Kaisan yang tadi bertanya. Oke, assalamualaikum Kaisan. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah. Kaisan tadi mau bertanya lagi ya? Mau bertanya apa? Nggak bertanya. Oh, nggak bertanya. Mau menjawab? Ya. Kaisan kelas berapa, Kaisan? Kelas 1 SD. Hah, kelas 1? Masih kecil dong. Ya, kelas 1 SD. Waduh. Kamu mau bertanya, mau menjawab pertanyaan Kak Agung? Menjawab. Mau jawab? Emang bisa? Bisa. Alisnya tebel nggak, Kaisan? Ya, oke. Coba Kaisan Kak Agung tanya, siapa yang melawan Ubaidah? Yang melawan Ubaidah adalah kalau yang diceritanya di buku sih Ubaidah melawan Utbah. Masya Allah, betul. Hamzah. Terus Ali menghadap Syaibah. Terus Allah ya? Kebalik Solih. Ali melawan Hamzah yang melawan Syaibah. Syaibah melawan Hamzah. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kamu sambil baca buku? Agak. Hebat. Enggak apa-apa. Enggak, kamu tadi sambil baca buku juga ya sebelumnya ketika kajian?
Wah, hebat, hebat. Bisa jawab pertanyaan juga nih. Alhamdulillah. Barakallahu fik ya Solih ya. Wah, keren. Coba lihat bukunya dong. Kasih lihat ke Agung. Ya. Oh, Masya Allah. Kisah 10 sahabat. Oh, gitu. Masya Allah. Kamu tinggal di mana, Soleh? Di Tangerang. Tangerang. Oke, kapan-kapan ke Agung ke Curug. Deket Curug nggak? Curug. Enggak. Oh, oh enggak ya. Ya udah deh. Tangerang daerah mananya? Batu Ceper. Oh, Batu Ceper. Iya, Kak Agung waktu itu pernah mau diundang ke daerah Curug, terus ke daerah mana lagi tuh Alia gitu ya. Sekolah Alia. Oh yaudah. Oke, barakallahu fiik. Insyaallah nanti kamu dapat hadiah Kak Ihsan ya. Silahkan kirim alamat ke panitia atau ke Kak Agung. Satu pertanyaan lagi untuk Akhwat nih. Oke. Satu pertanyaan lagi untuk Akhwat. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana apa perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas saat beliau melihat Hamzah berperang, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan melihat ya Hamzah ketika berperang itu bagaimana, sambil apa. Nah, coba kalian ceritakan sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan ketika Hamzah berperang. Berperangnya dengan apa, lalu bagaimana, sambil teriak-teriak apa. Untuk perempuan, Akhwat, hitungan ketiga angkat tangan. 1, 2, 3. Ting ning 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 ning. Di sini ada Bella Putri Al-Mahira. Assalamualaikum Bella Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mana ya? Tunggu, Kak Agung lagi cari-cari dulu. Kak Agung bukan pakai laptop, jadinya susah ya. Oke, Bella mau jawab pertanyaan Kak Agung. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas melihat cara berperangnya Hamzah? Coba Bella ceritain. Waktu itu Hamzah lagi di tengah-tengah kaum kafir sambil bilang, aku adalah singa Allah. Di depan, belakang, kanan, kiri itu orang kafir. Nah, habis itu siapa itu ngelihat ada wasi berhadap-hadapan. Nah, habis itu wasi melemparkan tombak itu ke perutnya Hamzah. Akhirnya Hamzah wafat. Hamzah ini kalau berperang itu pakai apa? Pakai panah kah? Pakai pedang kah? Atau pakai apa? Pedang. Pakai pedang. Pedangnya bagaimana ciri khas beliau ketika berperang? Pedangnya itu lupa lagi gimana. Menggunakan 1 pedang atau 3 pedang atau berapa pedang? Sebentar. Ayo, menggunakan 2 pedang. Jadi beliau itu ketika berperang menggunakan 2 pedang. Oh, disik gitu ya. Nah, Masya Allah. Oke. Barakallahu fiik Bella Putri. Insya Allah nanti kamu boleh kirim alamat kamu ya ke panitia atau ke Kak Agung langsung ya. Alhamdulillah adik-adik. Langsung. Oh, udah punya ya? Oke, baik, silakan. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini adalah ya telah berakhir di penghujung acara kita dalam mempelajari sirah atau sejarah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini semakin menjadikan kita bercita-cita ingin seperti para sahabat ya. Yang laki-laki tidak takut, yang perempuan lemah lembut ya, dan seterusnya. Kita meniru para sahabat dalam hal-hal yang baik-baiknya. Dan lihat bagaimana para sahabat meninggalkan musik, meninggalkan nyanyi-nyanyi, karena nyanyi-nyanyi itu di masa-masa mereka jahiliyah, meninggalkan minum-minuman khomer ketika mereka sudah memeluk agama Islam. Jadi itulah yang harus kita ikuti ya. Baik adik-adik yang saleh dan saleh, mari
kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa jazakallahu khair. Dadah. Wa jazakumullah khair. Hafiz Atayullah, Medina Salma, Fatimah, Hamzah, Aisyah, Tafiqah, Zahra, Kaisara. Iya. Assalamualaikum Kak Agung. Ya waalaikumsalam. Assalamualaikum Hasbin, Maida, Kiandra, Rashid Atko, Velo, Agung. Rashid. Iya. Kak Agung Tio. Iya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kabur dong.